Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 21320110006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendapat saya jika untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Ini untuk memenuhi tugas kuliah daripada hukum diplomatik dengan dosen pengampu Ibu Radin Eriska Ginalita SHMH. Jadi menurut saya terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara Israel ini merupakan salah satu topik-topik yang sangat-sangat krusial ya teman-teman. Dan juga ini merupakan topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Tentunya menjadi hal-hal yang sangat-sangat sering dipertanyakan terkait dengan kenapa sih Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apa kita harus menerima hubungan diplomatik dengan negara Israel atau tidak? Jadi teman-teman, sejujurnya tawaran untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara Israel ini sudah ada lama jauh sekali. Bahwasanya hubungan ini seringkali ditawarkan bahkan oleh negara Israel. Tentunya hal-hal itu menjadikan tolak ukur kenapa Indonesia tidak mau untuk ataupun belum untuk melakukan diplomatik dengan Israel. Tentunya kita belum menemukan, menurut pendapat saya, kenapa kita belum untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tentunya karena Israel ini masih aktif dalam gencar-gencarnya melakukan terkait dengan, kita bukan mempolarisasi, mohon maaf teman-teman, kita bukan mempolarisasi terkait dengan ataupun kita mendiskriminasi terkait dengan ras, suku dan agama ataupun sebagainya, tidak. Tapi kita di sini melihat dalam segi humanisme. Kita melihat bahwa negara Israel ini sedang gencar, sedang melakukan konflik dengan Palestina. Tentunya ini hal-hal yang sangat-sangat riskan ya teman-teman. Dengan negara kita yang di mayoritas Muslim, dan juga hal-hal tersebut sebenarnya bukan terkait dengan unsur agama, tetapi dengan unsur kemanusiaan. Tentunya ketika kita membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel, otomatis kita mengakui bahwa Israel itu adalah sebuah negara. Tentunya itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat sangat-sangat bukan sangat-sangat krusial, akan tetapi sangat-sangat saya rasa itu sangat-sangat menyakiti saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kenapa? Karena kita melihat dari ulas sejarahnya terkait dengan konflik itu dilakukan, bahwasanya Israel ini melakukan kejahatan internasional teman-teman, terkait dengan pelanggaran kepada sivil, pelanggaran terhadap masyarakat, dan juga salah satu tindakan genosida. Tentunya itu bertentangan dengan konsep tuan negara kita. Di dalam konstitusi kita dijelaskan bahwasanya Indonesia itu yang isinya menghapuskan segala penjajahan di atas dunia, yang dimana isinya itu bahwasanya Indonesia itu menolak terkait dengan gerakan-gerakan kolonialisme ataupun penjajahan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Merupakan suatu hal yang dimana bukan kita menganggap, tetapi dalam kita menyikapi hal tersebut itu merupakan salah satu bentuk penjajahan di atas dunia. Karena tindakan-tindakan itu merugikan rakyat sipil dan mungkin merugikan hal-hal lainnya. Dan juga hal-hal yang mungkin menjadikan konflik itu sangat-sangat menjadi tolak ukur kenapa Indonesia belum menerima itu. Karena balik lagi terkait dengan tadi, kita itu menjunjung tinggi yang namanya humanisme. Mungkin tidak menuntut kemungkinan di ke depan nanti kita bisa membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Akan tetapi kita harus mempertimbangkan hal-hal tertentu ketika kita ingin membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel, dengan hal-hal yang prinsipalnya bahwasanya negara Israel itu mau untuk pergi dari negara Palestina. Yang pertama itu. Terus yang kedua, terkait dengan negara Israel ini tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun memberhentikan konflik dengan Palestina.
tentunya itu menjadi hal yang sangat-sangat kita dorong bahwasanya Indonesia juga berstatement di PBB untuk menghentikan konflik antara Israel dan Palestina karena itu merupakan isu-isu kemanusiaan. Mungkin dengan hal-hal pemenuhan syarat tadi kita bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun keuntungan dan kerugiannya ya kalau biasanya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Keuntungannya kita mendapatkan suatu exposure teman-teman dari beberapa negara pendukung Israel ataupun negara-negara yang sudah berdiplomatik dengan Israel, yaitu kita mendapatkan hubungan terkait dengan diplomatik mungkin di bidang keamanan atau lain sebagainya. Kita bisa lihat karena negara Israel ini merupakan negara yang, tapi saya tidak menganggap dia negara, tetapi Israel ini banyak sekali mendapatkan pasokan senjata dari negara luar ataupun negara Amerika Serikat. Dan juga terkait dengan supremasi kita di dalam organisasi internasional itu juga mempengaruhi karena posisi Israel ini dekat dengan Amerika Serikat yang memiliki hak veto, otomatis kita juga bisa menjadi bagian dari mereka. Kalau misalnya kita mengikuti itu, otomatis kita bakal lebih kuat supremasi di dalam organisasi internasional. Walaupun tidak dengan itu pun kita bisa dengan kuat teman-teman, tapi kekurangannya itu banyak terkait dengan yang pertama terkait dengan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara yang menentang Israel itu akan dipertaruhkan teman-teman. Kita mengakui Israel sebagai negara saja itu bisa menjadikan suatu bumerang untuk negara kita dengan stigmatis dari negara-negara yang tidak menyetujui daripada sikap Israel. Dan tentu juga itu hal-hal yang sangat-sangat signifikan kan untuk negara kita. Impactnya bukan hanya hal kecil saja teman-teman, karena negara yang menentang Israel pun banyak sekali. Tentunya itu menjadikan fokus utama kita supaya kita untuk lebih baik lagi berdiplomasi, kita harus menentukan resiko-resiko tertentu. Dan juga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel mungkin masih mustahil untuk terjadi saat dekat-dekat ini, akan tetapi mungkin di masa mendatang bisa ada pembukaan dengan negara Israel ketika Israel tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar kemanusiaan, hukum internasional itu bisa, dan juga kaidah-kaidah diplomatik. Terus juga tentunya hal itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat mungkin sangat-sangat sensitif yang untuk kita bahas sebenarnya. Tetapi dengan pembahasan ini tentunya kita harus menjadikan hal-hal tersebut menjadi pencakup yang luas dan sangat-sangat tentu hal-hal ini menjadi hal-hal yang sangat-sangat harus kita waspadai teman-teman. Jangan sampai kita menyikapi hal tersebut dengan biasa saja, padahal kemungkinan daripada hubungan diplomatik itu sangat besar loh dengan negara Israel. Ketika nanti mungkin ada suatu kesempatan ataupun suatu keuntungan, kita tidak tahu ke depannya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi politik internasional, tentunya ada hal-hal kontra terkait dengan pembukaan hubungan ini karena dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap perjuangan dari rakyat Palestina yang selama ini mendapatkan dukungan kuat dari negara Indonesia. Terus juga dalam perspektif ekonomi, mungkin dapat membuka peluang
kerja sama ekonomi, teknologi dan inovasi terutama di bidang pertanian, teknologi medis, keamanan cyber dan hal-hal lain yang Israel ini memiliki keunggulan. Akan tetapi ini juga dapat memunculkan resistensi di kalangan masyarakat dan menimbulkan boikot ataupun penolakan terhadap kebijakan tersebut yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi di Palestina. Terus juga dalam kita itu masih mengedepankan kepentingan Palestina. Jadi untuk itu ketika hubungan diplomatik dapat digunakan sebagai pendorong dialog antara Palestina dan Israel dan memperjuangkan solusi dua negara atau two state solution, yang dimana solusi itu menghasilkan win-win solution, yaitu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi juga angka ini juga bisa dipandang sebagai pengkhianatan Indonesia terhadap Palestina loh. Jadi kita juga memikirkan terkait dengan kita itu tidak mau berdiplomasi tapi menyakiti negara lain. Nah, jadi untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel itu kita perlu yang namanya itu memperhatikan berbagai aspek seperti keseimbangan dan kepentingan nasional dan solidaritas internasional. Terus juga ada reaksi masyarakat domestik. Kita juga harus melihat reaksi masyarakat apakah menyetujui ataupun tidak menyetujui hal tersebut, yang dimana karena Indonesia itu mayoritas muslim, otomatis kita itu pasti mendukung terkait dengan Palestina. Akan tetapi ini bukan, balik lagi, ini bukan terkait dengan isu agama ataupun religi, akan tetapi terkait dengan isu kemanusiaan, yang dimana hal-hal ini kita juga sangat-sangat gencar menyuarakan terkait dengan kemerdekaan Palestina. Terus juga adapun efektivitas daripada diplomasi dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Tapi hal ini juga bisa mendorong kita untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel dan memperjuangkan perdamaian. Jadi kita itu harus melihat secara strategis nih teman-teman, apa hal-hal yang bisa menjadi resiko besar politik, sosial, dan diplomatik. Dan juga kita harus melihat bahwasanya hal-hal tersebut menjadikan hal-hal yang sangat-sangat signifikan buat kita. Tentunya seperti itu. Jadi kesimpulannya, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Pasti memiliki pro dan kontra yang sangat banyak teman-teman. Pro atas terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel mungkin karena menyokong terkait dengan perkembangan dalam sistem teknologi, ekonomi, dan pertanian ataupun lain sebagainya. Akan tetapi juga itu bisa mencederai ataupun melukai hati saudara-saudara kita di Palestina, dan juga bisa menjadikan resistensi pada nanti produk-produk lokal ataupun produk-produk yang kita berafiliasi itu mengalami boikot, yang dimana nanti akan menurunkan pendapatan negara kita yang merugikan negara kita. Tentu juga stigmatis dari negara-negara lain yang mendukung Palestina juga sangat besar, karena kita juga menjaga hubungan diplomatik ataupun menjaga hubungan diplomasi dengan negara lain, yang dimana hal yang dikhawatirkan ketika kita membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel, stigmatis daripada negara lain yang berhal tersebut menjadikan negara Indonesia dalam hubungan diplomatik yang dibangun dengan negara lain, dengan negara Palestina itu hancur. Itu hal-hal yang sangat kita hindari. Tentunya kita harus menyikapi hal tersebut dengan baik dan bijak. Jadi pendapat saya di sini masih menolak terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkin bisa dapat dilakukan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ketika Israel itu bisa memerdekakan Palestina dan juga tidak merampas hak-hak Palestina, tidak melakukan kejahatan internasional sesuai dengan kaidah diplomatik, serta hubungan diplomatiknya itu jelas terkait dengan apa, bagaimana, supaya kita mengetahui rules tertentunya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendapat saya terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun kata dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.